Jangan memandang muka. Yakobus 2, 1-13. Saudara, sikap membeda-bedakan orang atau memandang muka adalah sesuatu yang umum kita lihat di dalam dunia ini. Umumnya, orang akan lebih menghormati dan memberi perlakuan khusus kepada orang-orang tertentu. Misalnya, orang yang kaya, yang memiliki jabatan, atau kepada orang yang terkenal, dibandingkan dengan orang yang misalnya miskin, tidak memiliki apa-apa, atau tidak memiliki status sosial yang tinggi. Dan hal ini juga seringkali kita lihat terjadi di gereja. Yakobus di dalam suratnya, saudara, pasal yang kedua, menyinggung tentang hal ini. Sikap memandang muka yang dia sebutkan di dalam pasal yang kedua ini, saudara, berhubungan dengan hal yang dia sebutkan di akhir pasal 1. Di mana di dalam 2 ayat terakhir, Yakobus menyebutkan tentang ibadah yang sejati, yang ditandai dengan ciri sikap mengekang lidah dan mengunjungi yatim piatu serta janda-janda dalam kesusahan mereka. Di pasal yang kedua ini, Yakobus melanjutkan bahwa tanda lain dari ibadah yang sejati adalah sikap tidak memandang muka. Nah, apa yang dimaksud oleh Yakobus dengan hal ini, saudara? Di ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, Yakobus memberi contohnya. Sebab jika seseorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan cincin emas dan pakaian indah, dan masuk juga seorang miskin dengan pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata, silahkan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdiri saja, atau duduklah dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di antara sesamamu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Saudara, di manakah contoh peristiwa sikap memandang muka ini terjadi? Di ayat yang kedua, Yakobus menyebutkan tentang seseorang yang masuk ke dalam kumpulanmu. Kata kumpulanmu di dalam konteks ini, saudara, adalah sebuah pertemuan ibadah di sinagoge. Nah, penyambutan yang diberikan sangat berbeda. Yang disebut kaya disambut dengan baik dan diberi tempat yang terhormat. Sementara yang miskin disuruh berdiri atau duduk di lantai saja. Nah, sikap membeda-bedakan atau memandang muka ini adalah sesuatu yang sangat ironis karena justru hal ini terjadi di tempat seharusnya semua orang diperlakukan sama. Nah, pernahkah saudara mengalami hal yang mirip seperti ini? Mungkin saudara bukan orang yang kaya atau saudara berpakaian sederhana. Kemudian saudara disambut atau diperlakukan berbeda. Bahkan mungkin ditolak karena penampilan atau status sosial saudara. Nah, bagaimana rasanya, saudara? Nah, mengalami hal seperti ini tentu tidak enak dan mungkin itu sesuatu yang menyakitkan. Nah, nasihat dan tanggapan apa yang diberikan oleh Yakobus di dalam situasi seperti ini? Di ayat yang kelima, Yakobus menjelaskan dan kemudian menyebutkan tentang mereka yang dianggap miskin di dalam dunia ini, tetapi kaya di dalam iman. Nah, dalam anugerahnya, Allah menunjukkan belas kasihannya kepada mereka yang dianggap miskin dan tidak dipandang oleh dunia ini. Dan menjadikan mereka sebagai ahli waris kerajaan sorga. Saudara, di sini kita melihat Allah menunjukkan belas kasihan dan anugerahnya kepada mereka yang tidak dipandang oleh dunia ini. Yang miskin dan papa. Namun sebenarnya yang lebih penting adalah mereka yang mengakui akan kemiskinan dan kebutuhan mereka akan Allah. Nah, di dalam Matius 5 ayat yang ketiga, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Nah, tentu saja hal ini tidak berarti, saudara, bahwa Allah tidak mengasihi orang yang kaya, dan bahwa semua orang miskin itu adalah orang yang kaya rohani, atau bahwa kekayaan itu identik dengan yang jahat dan kemiskinan itu identik dengan yang benar. Tentu saja tidak demikian. Karena penekanannya sesungguhnya adalah kepada mereka yang kaya di dalam iman, yang mengakui kemiskinan dan kebutuhan mereka akan Allah. Nah, sikap memandang muka ini, saudara, tidak hanya kita lihat di dalam sikap membedakan seseorang karena status sosialnya, yaitu apakah dia kaya atau miskin, tetapi seringkali juga karena melihat sukunya, warna kulitnya, bangsanya. Nah, bukan hanya sikap, saudara, tetapi juga perkataan kita. Kita seringkali memiliki kecenderungan untuk menghormati dan menghargai orang-orang dengan suku tertentu, warna kulit tertentu,
atau dari bangsa tertentu, dan cenderung memandang rendah orang-orang yang tidak masuk di dalam kategori pemikiran kita. Nah, Alkitab menggambarkan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus berani menegur ahli Taurat dan Farisi ya, yang pada saat itu adalah orang terhormat di tengah masyarakat. Tuhan Yesus juga menghargai Zakheus yang kaya. Ia juga menghargai seorang janda miskin yang hanya mampu memberi 2 peser saja. Nah, Yakobus memberikan penekanan saudara bahwa Allah sendiri tidak membeda-bedakan kita karena status ekonomi atau karena jabatan atau apa yang kita pakai. Lalu, mengapa kita sebagai orang percaya kemudian membeda-bedakan sesama kita? Siapakah kita sehingga bersikap memandang muka? Nah, saudaraku, mengapa seseorang bisa bersikap membeda-bedakan seperti ini? Seringkali tanpa kita sadari, saudara, kita melihat nilai seseorang ditentukan berdasarkan kekayaan atau uang yang dia miliki. Sehingga ketika melihat seseorang yang memiliki banyak uang, maka otomatis kita menghargai atau menghormatinya. Walaupun seringkali juga ya ada orang yang bersikap begitu karena keuntungan tertentu yang ingin dia dapatkan. Nah, kedua saudara, kita seringkali jatuh dalam penilaian berdasarkan hal-hal yang superficial. Misalnya dari pakaian atau barang-barang yang dikenakan. Seseorang yang berpakaian indah dan mahal akan lebih dihargai dan dihormati dibandingkan dengan seseorang yang berpakaian buruk atau kotor. Di ayat yang keempat, saudara, Yakobus menyebutkan sikap ini sebagai seorang yang bertindak sebagai hakim kepada sesamanya, menilai berdasarkan subjektivitasnya dan berprasangka buruk. Khususnya kepada orang yang miskin karena pakaiannya buruk atau kotor. Nah, dalam Alkitab, saudara, konsep dan pemikiran ini dibalikkan oleh Injil yang memberitahukan kepada kita bagaimana Allah memandang kita dari kacamata anugerah. Kita semua adalah orang berdosa yang dikasihi Allah. Nah, sikap memandang muka, saudara, adalah sesuatu yang serius. Karena pada akhirnya kita melihat bahwa sikap ini tidak menghormati Allah sendiri yang menciptakan manusia dengan segala keunikannya. Di akhir perikop ini, yaitu ayat 12 dan 13 ya, Yakobus mengatakan, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Namun belas kasihan akan menang atas penghakiman. Apakah selama ini saudara memiliki kecenderungan memandang seseorang berdasarkan kedudukan, kekuasaan, atau kekayaan? Jikalau ya, maukah saudara dan kita semua kembali kepada Allah dengan melihat Dia dan anugerahnya yang Dia berikan kepada kita, orang yang berdosa ini? Mengingat bagaimana Dia berbelas kasihan kepada kita dan meminta Dia, mari kita minta Dia memampukan kita menunjukkan belas kasihan kepada sesama kita yang juga adalah orang yang berdosa yang dilihat sama di mata Allah. Amin.